Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat buat sahabat tani semua. Kembali di channel Sahabat Tani dan Ternak 28, channel seputar pertanian dan peternakan. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode pemupukan yang cukup tren di kalangan petani kelapa sawit, yaitu metode pemupukan dengan menggunakan garam. Petani kelapa sawit menggunakan garam dalam pemupukannya karena beranggapan garam mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit, dan beberapa petani kelapa sawit beranggapan garam memiliki nutrisi yang sama dengan pupuk KCL. Sementara beberapa petani yang kami temui enggan menggunakan garam dalam metode pemupukannya karena menganggap garam mampu meningkatkan risiko infeksi yang lebih besar daripada duri yang ada pada tandan buah maupun pelepah tanaman kelapa sawit. Sahabat tani, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam terkait penggunaan garam dalam pemupukan kelapa sawit. Kita akan menggunakan beberapa referensi baik berupa data maupun informasi yang bersifat ilmiah. Di sini juga kita akan lakukan sampling terhadap satu tanaman kelapa sawit. Kita akan gunakan garam dalam pemupukan. Kita akan lihat dampaknya 3 atau 6 bulan lagi yang akan kita identifikasi. Sebelum lanjut, buat sahabat tani jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis untuk membangun video yang lebih baik. Stay tune terus ya. Sahabat tani, ini adalah pohon yang akan kita jadikan sampel dalam pemupukan menggunakan garam. Kita pilih pohon yang berusia kurang lebih 6 tahun karena pohonnya tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi secara fisik 3 dan 6 bulan ke depannya. Kita lihat di atas pohon ada satu buah hampir matang, kemudian ada 3 buah muda. Kita akan lihat perbandingannya di masa yang akan datang. Untuk memudahkannya sahabat tani, kita akan lakukan penandaan dengan cat spray. Ini memudahkan kita untuk menemukan pohon sebagai sampling di waktu yang akan datang, yaitu 3 dan 6 bulan kemudian. Garam yang akan kita gunakan adalah ini, jenis garam kasar yang biasa digunakan untuk mengelola makanan dengan takaran 2 kg. Sahabat tani, terlihat taburan garam yang sudah kita lakukan dengan jarak kurang lebih 1 meter dari pohon. Buat sahabat tani yang ingin menggunakan garam sebagai pupuk, jangan lupa perhatikan cuaca, karena cuaca yang terik akan membuat garam akan lebih banyak menguap, dan curah hujan yang tinggi akan membuat garam terbawa air. Garam memiliki fungsi yang banyak untuk tanaman, antara lain membantu penetralan tanah asam dan alkalis, di mana tanah yang pH-nya basah tergolong tanah alkali.
Garam juga memiliki kandungan unsur natrium dan klor yang dapat mensubstitusi unsur kalium dalam tanah. Sodium dan klor adalah kandungan dari garam yang merupakan unsur mikro yang dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. NaCl merupakan unsur kimiawi yang dapat memperkaya kehadiran mikroorganisme tanah seperti cacing, bakteri, dan lain-lain. NaCl dapat menghindari dehidrasi saat musim kemarau. Potasium klorida bisa menarik unsur hara yang diperlukan secara tidak langsung seperti makro dan mikronutrien. Bisa digunakan untuk membunuh bakteri dan jamur yang membawa penyakit. Membantu menyuburkan tanah secara alami tanpa bahan kimia, membuat kemampuan mikroorganisme supaya menghasilkan unsur hara esensial secara terus-menerus. Bisa memperkuat daya tahan tumbuhan hijau karena mengandung senyawa ionik. Bisa memperkuat batang dan akar tanaman. Tanaman menjadi lebih subur dan memiliki daun hijau sehat dan lebat. Berdasarkan penelitian oleh Dr. Maynard Murray tahun 43 yang ditulis dalam buku Energy Agriculture, garam memiliki manfaat yang luar biasa bagi tumbuh-tumbuhan. Garam mempunyai kandungan bahan mineral yang melimpah yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Garam juga digunakan untuk memberantas gulma yang tumbuh di area lahan. Karena bersifat organik, pemakaian garam sebagai pupuk dan herbisida bersifat ramah lingkungan dan biaya yang murah. Garam mempunyai kandungan mineral yang begitu melimpah, diantaranya meliputi fosfor, kobalt, kalsium, kalium, zinc, sulfur, klor, magnesium, mangan, tembaga, natrium, dan fluor. Banyaknya kandungan mineral yang terdapat di dalam garam membuat layak dijadikan sebagai pupuk organik, dengan catatan garam yang digunakan bersifat murni dan belum diolah di dalam pabrik. Ini adalah salah satu penelitian dengan judul Aplikasi Garam Dapur NaCl terhadap pertumbuhan dan hasil kelapa sawit di lahan kering. Karya Soleha, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Kelapa sawit tergolong tanaman yang sangat konsumtif. Karena kebutuhan hara yang banyak, maka untuk mencukupi kebutuhan haranya, petani menggunakan alternatif pupuk yaitu garam dapur. Penggunaan garam dapur telah dilakukan oleh petani sawit di Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Hasil interview yang dilakukan kepada petani sawit, aplikasi garam dapur berdampak pada pertumbuhan tanaman kelapa sawit, yaitu warna daun yang lebih hijau, pelepah lebih mudah untuk dipangkas, meningkatkan TBS, dan meningkatkan pH tanah. Aplikasi garam dapur sebagai pupuk oleh petani Indonesia merupakan kearifan lokal yang dapat dikembangkan. Kondisi umum kelapa sawit setelah musim kemarau yang dibudidayakan pada lahan kering menunjukkan peningkatan pada jumlah pelepah yang patah dan bunga jantan, serta penurunan bobot TBS sebagai akibat tanah yang masam dan defisit air. Aplikasi garam dapur diharapkan dapat memperbaiki pH tanah dan melengkapi ion Na+ dan Cl- sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan dan hasil tanaman kelapa sawit. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengaruh aplikasi garam dapur terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kelapa sawit. Dengan hipotesis, diduga dosis garam dapur 2 kg per tanaman dapat memperbaiki pertumbuhan dan hasil kelapa sawit di lahan kering. Dosis atau takarannya sama dengan yang kita lakukan uji coba terhadap satu tanaman kelapa sawit yang dijadikan sampel. Dari penelitian ini diketahui garam memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas kelapa sawit. Selanjutnya kita akan lihat hasil uji coba yang kita lakukan pada tanaman kelapa sawit. Stay tune terus. Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat buat sahabat tani semua. Kembali di channel Sahabat Tani dan Ternak 28. Hari ini 10 Juli 2021. Kita akan melakukan identifikasi secara fisik terhadap tanaman kelapa sawit yang kita jadikan sampel 6 bulan yang lalu, tepatnya 10 Januari 2021. Kita akan lihat apakah ada pertumbuhan ataupun perkembangan terutama terhadap buah dari pemberian garam yang kita lakukan 6 bulan yang lalu. Kita akan
menuju lokasi. Stay tune terus. Sahabat tani, ini adalah tanaman yang kita jadikan sampling, yang kita berikan pupuk garam 6 bulan yang lalu. Terlihat masih ada bekas ataupun tanda berupa cat spray. Terlihat di atas pohon terdapat banyak buah, memiliki biji buah yang lebih besar. Ada berjumlah 11 buah. Ada 2 buah yang sudah matang atau siap panen, dan sisanya buah muda. Dari pengamatan kita terlihat ada peningkatan sejumlah 7 buah dari saat kita memberikan garam sebagai pupuk. Ini mengindikasikan garam mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan buah yang signifikan. Karena kebetulan hari ini panen, kita akan tunggu untuk bisa mengidentifikasi lebih jelas terhadap buah yang sudah matang. Sahabat tani, ini adalah proses panen. Kita akan tunggu sampai buah jatuh dan akan kita identifikasi lebih dekat. Buah sudah berhasil diturunkan. Ada 2 buah. Terlihat memiliki warna yang merah. Biji buah terlihat lebih besar, memiliki berat sekitar 20 kg. Dari data informasi yang kita dapatkan dan telah kita sajikan, bisa kita simpulkan bahwa garam mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Dan ini dikuatkan dengan hasil uji coba yang kita lakukan terhadap satu tanaman kelapa sawit, menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan buah yang signifikan. Dan terkait ada beberapa anggapan dari petani kelapa sawit yang menyatakan bahwa penggunaan garam pada tanaman kelapa sawit mampu meningkatkan resiko infeksi yang lebih besar daripada duri yang ada pada tandan buah dan pelepah tanaman. Hal ini belum bisa dibuktikan karena belum ada teori maupun informasi terkait hal tersebut. Untuk sahabat tani semua, garam bisa menjadi rekomendasi buat sahabat tani, terutama pada saat terjadi kelangkaan pupuk ataupun pada saat harga pupuk melebihi batas yang wajar. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi informasi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi pertanian selanjutnya. Wassalamualaikum. Know you've been a good friend.